Jadi RPS yang pertama itu kita membahas tentang, ini saya bacakan aja soalnya nggak mau bisa kebuka karena datanya itu Word ya, bukan PowerPoint, jadi nggak bisa saya bantu buka gitu. Jadi saya bacakan aja. Untuk perkuliahan pertama, kita membahas tentang mahasiswa dapat memahami konsep dan fungsi bisnis gitu. Jadi bahan ajar yang saya ajarkan itu pengertian dan tujuan bisnis dan teknologi informasi dan dunia bisnis gitu. Ini bentuk metodenya ceramah sama diskusi ya. Jadi santai aja, relax aja, kita berdiskusi tentang bagaimana bisnis tersebut tujuannya, terus bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dalam dunia bisnis gitu. Untuk pertemuan kedua ya, mahasiswa dapat mengetahui perkembangan dan proses bisnis di bidang teknologi informasi gitu. Jadi untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang perkembangan penggunaan TIK Indonesia ya, teknologi informasi Indonesia dan dunia, terus jenis-jenis dan tipe bisnis di bidang TIK tersebut. Contoh e-commerce, layar, software host, sama konsultan TIK ya. Ini metodenya juga sama. Kalau kita ceramah sama diskusi aja. Mungkin akan saya kirim bahannya ke WA ya. Saya kirim aja ke WA apanya, dokumennya, karena dokumennya udah di Word ya. Nggak bisa saya tampilkan ke Zoom ini gitu. Oke, udah saya kirim ya. Untuk pertemuan ketiga ya, ini tentang bagaimana membuat bentuk-bentuk usaha ya. Gimana CV, perseroan, dan koperasi, terus prosedur dan legalitas pendirian usahanya gitu. Jadi ini pertemuan ketiga kita akan membahas regulasi dan prosedur pendirian usaha sehubungan dengan perkembangan rencana bisnis di bidang TIK gitu. Lanjut ke pertemuan keempat, kita membahas tentang aspek SDM dan organisasi ya, untuk struktur organisasi dan tugas. Jadi di sini ada tugas ya sehubungan dengan perkembangan rencana bisnis di bidang teknologi informasi ini ya. Jadi pertama kita bahas struktur organisasinya, fungsional, divisional, matriks, deskripsi, dan spesifik tugasnya gitu. Di teman keempat kita baru ada tugas ya. Terus kelima, mahasiswa dapat mengetahui aspek SDM dan organisasi dalam sistem pengajian dan proses rekrutmen sehubung dengan perkembangan channel bisnis di bidang teknologi informasi ini ya. Jadi ini sistem pengajiannya dan proses rekrutmen gitu. Bagaimana proses rekrutmen sekarang ini gitu. Lanjut yang keenam, ini kita membahas tentang aspek pemasaran produk sehubungan dengan perkembangan channel bisnis di bidang teknologi informasi ini. Jadi spesifik produknya gimana, segmen produknya apa ya. Ini yang terbaru ya, yang 2023 ya. Itu yang akan kita kaji. Nanti ada diskusi sama praktikumnya juga. Lanjut yang ketujuh, mahasiswa dapat mengetahui aspek pemasaran, pasar pesaing, dan promosi sehubungan dengan perkembangan rencana bisnis di bidang TIK gitu. Jadi kita bagaimana menganalisa situasi pasar ya, terus analisa pesaing, terus strategi promosi pembuatan media promosi berbasis TIK gitu. Lanjut ke 8 ya, mahasiswa dapat mengetahui aspek keuangan atau biaya sehubungan dengan perkembangan rencana bisnis di bidang digital gitu.
Jangan keluar masuk ya. Ini saya nggak otomatis masuknya gitu. Jadi kalau mau udah masuk masuk aja gitu, jangan sampai keluar masuk ditemani karena kita cuma 1,5 jam ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk RPS-nya ya. Ada pertanyaan? Kita santai ya diskusi untuk teman-teman ini, kita diskusi aja. Ini yang kita bahas itu konsep bisnis dan teknologi ya. Untuk perkuliahannya ya, untuk online ini wajib videonya aktif ya, Zoom-nya aktif gitu. Ini banyak yang nggak aktif nih videonya. Jadi saya nggak tahu nih wajah-wajahnya gimana. Nanti tiba di lokasi saya nggak tahu nih. Soalnya di lokasi sendiri kita ada 2 kali pertemuan ya. 2 kali pertemuan untuk UTS dan sudah tes juga 2 kali pertemuan di kelas gitu. Oke, ada pertanyaan untuk RPS ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kita diskusi aja, santai aja. Kalau malu bertanya boleh chat aja ya, nanti saya baca chatnya. Kalau ada pertanyaan di chat, nanti saya balas. Oke, selanjutnya kita bahas tentang konsep bisnis dan teknologi tersebut ya. Ini ada gambar sekarang ini mulai dengan login ya. Jadi dimanapun Anda pakai HP bisa login kemanapun. Karena sekarang ini bisnis berbasis Android ya yang paling banyak ya sekarang. Oke, kita masuk ke materi. Ini konteksnya ya. Jadi ada 7 konteks ya dalam sebuah bisnis itu. Jadi kita harus tahu pengertian bisnis itu apa, tujuan bisnisnya. Jadi Anda harus tahu apa nih tujuan Anda untuk melakukan sebuah bisnis. Terus teknologi informasi dalam bisnis apa yang Anda gunakan, model bisnis apa yang Anda inginkan ya, modelnya seperti apa. Terus strategi bisnis yang Anda lakukan seperti apa. Lanjut dengan etika bisnis sama inovasi dan perubahan bisnis tersebut gitu. Ini rekan-rekan semuanya ada yang pernah menjalani bisnis gitu atau bisnis keluarga gitu. Kita nih bahas aja ya tentang bisnis karena bisnis ini luas. Jadi mulai yang dari kecil itu juga nggak apa-apa juga ya. Karena sekarang ini bisnis berbasis teknologi cukup inovasi ya untuk menjalankan sebuah bisnis tersebut gitu. Sekarang aja mau kerja apa aja bisa ya. Dari rumah aja bisa kita menghasilkan uang asalkan Anda mau berinovasi gitu. Apalagi jurusan IT ini banyak peminatnya ya. Peminatnya sungguh sangat banyak ya di bidang IT ini. Kalau kalian boleh bertanya ya, sambil saya menerangkan kalian boleh bertanya. Jadi kita santai aja nih. Jadi saya juga lihat keaktifan Anda semua dalam Zoom ini gitu. Oke, kita bahas tentang pengertian bisnis dulu. Jadi ini definisi bisnis ya. Jadi bisnis itu suatu entitas yang didirikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan melalui penjualan produk atau layanan kepada pelanggan. Jadi bisnis bisa berbentuk perusahaan, toko, atau organisasi yang lainnya berfokus pada aktivitas
komersial gitu. Jadi bisnis ini sangat cukup banyak ya. Kalau menurut teman bisnis itu apa ya? Bisnis itu. Untuk RV atau Revanda, menurut bisnis Anda apa? Karena kita sini sambil diskusi ya. Jadi harus paham materi juga gitu. Karena materi saya cukup sedikit ya. Karena banyakkan diskusi. Karena bisnis ini makin lama makin berkembang ya. Contohnya misalkan bisnis perbankan yang dulu mungkin kita buka rekening aja bisa harus ke kantornya dulu. Sekarang tanpa ke kantornya kita bisa buka rekening kan. Anda mau buka rekening BCA, Mandiri bisa lewat aplikasi aja gitu. Makanya bisnis ini makin lama makin berkembang gitu. Sesuai masalah yang terjadi gitu. Misalnya zaman saya dulu ya, waktu teman saya mau ke bank gitu, dibilangnya habis dari mana? Dari bank capek antri gitu. Tahu bank capek antri apa gitu? BCA, Pak. Ya, BCA ya. Jadi sampai di meme gitu. Kenapa dibilang bank capek antri gitu? Karena nasabahnya yang banyak, makanya orang banyak antri gitu. Apalagi misalnya membuka rekening sebuah bank ya, ke BCA tersebut sangat lama gitu. Maka dulu sempat di meme bank capek antri. Nah, gimana BCA menanggapan meme tersebut gitu? Dalam sebuah melakukan apa, Pak? Membuat rekening secara online jadinya biar lebih mudah atau lebih cepat untuk membuat rekeningnya gitu. nah gitu. Ya benar ya. Jadi membuat rekening secara online gitu. Sama juga kayak Gojek gitu. Gojek juga menjawab sebuah pertanyaan ya tentang konsumen gitu. Jadi bagaimana Gojek membuka sebuah bisnis. Dulu misalnya Anda mau pesan ojek harus jalan kaki dulu kan? Zaman dulu mungkin waktu Anda SD mungkin. Iya, Pak, ada pangkalnya. Ya, Ada pangkalannya. pangkalan ojek gitu. Habis itu Anda tawari banknya, bang berapa ke Jati misalnya kan, ke UPI berapa gitu, 5.000, 3.000, 2.000 gitu. Dan seperti itu gitu. Tapi dengannya ada Gojek, semuanya ada tarifnya, ada langsung dipermudahlah konsumen gitu. Maka setiap bisnis ya pasti akan berkembang bagaimana mencapai kepuasan konsumen gitu. Jadi orientasinya konsumen gitu. Seperti Traveloka gitu. Contoh bisnis Traveloka. Traveloka itu dia punya armada atau enggak gitu. Kenapa kita bisa beli tiket di semua website? Pada website tersebut juga menyediakan pembelian di sana gitu. Kenapa kita malah pergi ke Traveloka gitu? Ada yang tahu kenapa? Karena lebih memudahkan, Pak. Lebih memudahkan konsumennya dan juga membuat waktu yang dibutuhkan untuk entah memesan tiket atau sebagai misalnya lebih cepat gitu, Pak. Sebenarnya bukan memudahkan ya, sebenarnya konsumen dapat memperbandingkan dari satu website aja gitu. Jadi dia bisa membandingkan harga dari, misalnya nih mau ke Jakarta nih, kan nggak mungkin yang kita buka AirAsia, website AirAsia 1, terus Garuda, Lion Air gitu, satu gitu. Jadi dengan ada Traveloka, kita bisa membandingkan harga di setiap website tersebut gitu. Mungkin ini semester berapa ya? Semester 5, Pak.
Di semester 5 ini Anda udah belajar tentang APA nggak? APA gitu. Ini juga pengertian tentang programmer juga ya. Tahu APA? Antar muka personal internet gitu? Bentar ya. Oke, tahu nggak tentang APA apa? Ini membuat semua bisnis pergi ke sana semuanya gitu. Gara-gara api ini, sebelum negara api menyerang ya, internet tuh aman-aman aja gitu. Programmer tuh aman-aman aja. Tapi sejak ada negara api menyerang, maka berubahlah internet tersebut gitu. Makanya Anda bisa menggunakan Traveloka, terus bisa buka rekening secara online gitu, dan bisa transfer antar bank gitu. Gara-gara negara api ini gitu, tapi bukan negara api Avatar ya. Ada tahu nggak APA itu apa? Seorang programmer harus tahu ya APA itu apa. Karena ini dasar Anda membuat sebuah website gitu. Oke, kalau nggak tahu akan saya jelasin ya. APA itu antarmuka pemrograman aplikasi gitu. Jadi fungsi APA ini dapat membaca database di setiap website-website yang tadi gitu. Kayak Traveloka dia bisa membaca website Garuda gitu, berapa tarif Garuda kan harganya real time ya. Harga di Traveloka itu real time berubah-ubah, setiap saat berubah-ubah tergantung induknya juga gitu. Website induknya seperti Garuda gitu. Jadi boleh dicatat ya, APA itu antarmuka pemrograman aplikasi gitu. Jadi dia yang menyatukan database satu ke database yang lain gitu. Jadi ini sangat penting sebagai seorang programmer mengetahuinya gitu, APA itu sendiri. Kalian pernah buat tugas nggak? Saling menggunakan API yang sama gitu, menggunakan GitHub gitu. Pernah nggak coba buat tugas seperti itu? Tugas kelompok seperti itu. Gitu. Belum? Jawab dong. Kok diam-diam aja nih? Karena kita nih diskusi ya. Kan materi yang tadi, lihat dong materi yang tadi yang saya kirim di WA, kita berbahas tentang diskusi. Ini baru sekedar permulaan dari sebuah bisnis saja gitu. Boleh, boleh saya tahu dong, Anda tujuan Anda jurusan sistem informasi ini apa ya gitu? Karena peluang kerja di sini cukup banyak gitu. Bahkan anak yang semester 5 aja ya, udah bisa kerja freelance gitu. Boleh tahu? Ini saya pakai Zoom-nya nggak prabayar ya, nanti saya kirim lagi Zoom-nya lagi gitu, link Zoom-nya lagi. Karena cuma batas waktunya cuma 1 jam ya, bukan dari UP-nya, soalnya udah penuh dari UP-nya. Gitu. Boleh tahu
kita diskusi nih, diskusi. Mungkin ada yang janggal nih sama Anda gitu. Tentang bisnis nih gimana. Soalnya bisnis ini luas loh. Jangan bingung gitu. Nih contoh dari gambar tersebut ya, bisnis tersebut gitu. Ini ada jenjang-jenjang karirnya, ide cemerlang gitu. Ada uang juga, uang malah paling kecil gitu. Tapi bagaimana kita eh, menjalankan sebuah bisnis itu terus kerjasama juga gitu dari ilustrasi gambar tersebut gitu. Oke, kita lanjut ya. Untuk EPA tersebut Anda harus paham ya. Kau dapat misalkan Anda mengerjakan sebuah program misalnya di lab ya, bilang sama dosennya, dosen ya, siapa dosennya Anda? Anda sekarang program apa sekarang? Java, Pak. Java. Java, Pak. Ya bilang database-nya pakai API dong, Pak gitu. Untuk tugasnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Untuk tujuan bisnis tersebut ya. Untuk mendapatkan laba, Pak. Oke. Boleh ya, tujuan bisnis itu untuk mendapatkan laba, benar ya. Tapi ini yang lebih rincinya ya. Pertama itu laba, memang profitabilitasnya ya. Jadi tujuan bisnis itu menghasilkan keuntungan finansial ya. Keuntungan tersebut digunakan untuk menggaji karyawan, membayar biaya personal, dan mengembangkan bisnisnya. Jadi bagaimana keuntungan tersebut bisa nih tertutupi biaya karyawan gitu. Biaya operasional sama misalkan Anda ingin bisnisnya berkembang, bisa nggak ada safety gitu dari bisnis tersebut, simpanan misalnya 50.000, 1 juta untuk perkembangan bisnis Anda gitu. Habis itu pertumbuhan ya. Jadi bisnis juga harus sering memiliki tujuan ya, tujuan pertumbuhan baik dalam hal peningkatan pendapatan, ekspansi geografis, atau penambahan produk atau layanan baru gitu. Contohnya aja kayak BCA tuh ya. Kalau dia tidak menambahkan produk layanan baru seperti mobile banking, apakah dia akan tetap jadi bank nomor 1, bank swasta nomor 1 di Indonesia gitu? Katanya, kalau dia tidak membuat sebuah aplikasi mobile banking gitu untuk nasabahnya gitu, apakah dia akan tetap menjadi bank nomor 1 di Indonesia? Kalau dia nggak inovasi gitu. Boleh dijawab ya? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Setiap jawaban harus ada alasannya ya. Jadi supaya Anda juga tahu nih, kenapa tidak gitu. Kenapa tidak, Putri? Karena nggak ada inovasinya, Pak. Jadi untuk nasabah pun berarti hanya segitu-segitu saja. Atau yang bikin rekening baru pun bakalan lebih susah, Pak. Jadi karena merasa kesulitan untuk membuka rekening, jadi nasabahnya sedikit yang bertambah, Pak, gitu, Pak. Oke, boleh juga ya masukannya ya gitu. Jadi emang kalau kita nggak melakukan inovasi ya, akan makin lama makin rusak bisnis tersebut. Soalnya makin lama bisnis makin lama makin berkembang gitu. Contoh aja, mungkin Anda lihat ada di FYP sosial media Anda ya, seperti Tanah Abang gitu, yang grosiran dulu gitu, sekarang udah mulai hancur gitu. Jual beli sangat sedikit di Tanah Abang misalnya kan, dulu pusat tekstil Indonesia kan Tanah Abang gitu.
sekarang banyak hancur karena dia tidak melakukan inovasi gitu. Orang udah banyak berjualan live streaming gitu. Nah, karena dia nggak jualan live streaming, makanya dia hancur gitu. Dan dia juga nggak bisa juga mencari reseller gitu. Mengundang reseller, content creator untuk kerjasama sama dia gitu. Oke, habis itu yang ketiga keberlanjutan ya. Jadi bisnis yang sukses harus berfokus pada keberlanjutan gitu. Jadi termasuk praktek-praktek ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan gitu. Jadi jangan sampai Anda membuat bisnis tuh udah stay di sana aja gitu. Jangan sampai situ gitu. Tapi harus memiliki step-step yang berkelanjutan gitu. Harus makin lama makin berkembang gitu. Misalkan Anda punya bisnis makanan gitu. Step by step mungkin Anda buka franchise-nya gitu di kota lain gitu. Dengan Anda yang ngatur manajemennya, tapi orang lain yang menjalankannya gitu. Jadi buatlah bisnis itu makin lama makin berkembang. Jangan stay di sana gitu. Kebanyakan yang punya bisnis di Indonesia ini kan stay di sana. Misalnya dia punya minimarket nih di kampung gitu. Ya udah cuma di kampung aja dia punya grosiran di kampung gitu. Lambat laun nanti pasti akan banyak kompetitor di sana kalau dia tetap menggunakan cara yang lama gitu. Nah itu yang terjadi sekarang ini ya untuk sebuah bisnis gitu. Jadi Anda harus melakukan step by step gitu. Dengan modal kecil-kecil, sisipkan juga untuk gaji ownernya juga gitu kan. Berapa Anda gaji owner tersebut gitu. Jadi keuangan tersebut harus jelas gitu. Jadi misalnya Q1-nya ini contoh gambarnya ya. Q1 ini per 6 bulan ya. Jadi Q1 Anda gimana, Q2, Q3, terus Q4 Anda gimana gitu. Jadi setiap tahun Anda harus tahu nih perkembangannya gimana gitu. Untuk sebuah bisnis tersebut gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baru 2 materinya, materi sampai 7. Kita diskusi aja nih. Oke, nggak ada, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Habis itu kita bahas tentang teknologi informasi dan bisnisnya. Jadi ini ya. Jadi efisiensi operasional itu bagaimana gitu. Terus pemasaran digitalnya bagaimana. Lanjut analisa bisnisnya juga bagaimana gitu. Jadi yang pertama kita bahas itu bagaimana efisiensi operasionalnya ya. Jadi bagaimana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti otomatis proses bisnis dan manajemen inventarisnya. Jadi ini untuk operasional ya. Jadi bagaimana Anda meningkatkan operasional tersebut ya. Makin lama makin bagus gitu. Dari yang manual ke digital gitu. Habis itu pemasaran digitalnya, gimana Anda memasarkan bisnis tersebut gitu. Gitu. Jadi dengan Andanya tahu nih biaya operasional berapa, keuntungan berapa, baru keuntungan kotor ya. Jadi keuntungan bersih berapa gitu. Habis itu pemasaran digital ini sangat perlu sekali ya. Dalam dunia bisnis tersebut kita butuh memasarkan bisnis kita ini gitu. Karena sekarang ini bisnis itu bisa di mana aja gitu.
Pernah saya lihat ya, ada toko bangunan menjual bisnisnya secara online gitu. Pernah lihat nggak? Ada toko bangunan jual bisnis secara online gitu. Coba lihat di Shopee misalnya Anda mau beli cat gitu. Ada nggak gitu? Pasti ada kan? Gitu. Jadi bagaimana Anda misalnya punya toko PMD tersebut bisa juga menjualnya secara online gitu. Jadi semuanya pada tahu Anda jualan gitu. Misalkan nih saya berkunjung ke suatu daerah gitu. Misal saya berkunjung ke Muara Labu gitu. Anda sering nih share usaha Anda gitu. Misalnya kuliner Anda gitu. Pasti kalau saya kunjung ke Muara Labu pernah masuk eh, pernah tahu saya Anda buka usaha ini gitu. Pasti akan saya coba gitu usaha Anda gitu. Walaupun saya dari Padang gitu, pergi ke Muara Labu gitu. Makanya sangat penting ya untuk sebuah usaha itu buat akun media sosial mengetahui bisnisnya tersebut gitu. Karena pasti semua orang mencarinya ke media sosial gitu. Kan malas nih saya cari putar-putar. Contohnya aja gini, mungkin di sini banyak mahasiswa ya. Pasti Anda juga malas kan mencari kos-kosan eh, untuk putar-putar di sekitar Lubek gitu. Pasti Anda sebelum masuk kuliah di UPI Anda share dulu nih di Facebook atau apa kos-kosan di sekitar UPI gitu. Pasti Anda seperti itu nggak? Anda ngelakuin seperti itu gitu. Ada nggak melakukan seperti itu untuk mencari kos-kosan gitu? Bentar ya. Ada nggak? Ada, Cari Pak. di marketplace, Pak. Ya kan, pasti Anda mencari di marketplace kan untuk bisnis. Habis itu Anda pasti juga menganalisanya juga kan, analisa kos-kosan tersebut sama tempat yang lain gitu. Pasti nggak satu kos-kosan aja Anda tanya gitu. Pernah nggak ngelakuin kayak gitu gitu? Nah, Pak. Jadi sehingga Anda mendapatkan kos-kosan dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang juga terbaik gitu. Jadi itulah fungsinya sosial media ya. Sosial media itu fungsinya seperti itu. Jadi supaya konsumen juga kooperatif gitu. Tahu nih apa yang akan dicarinya gitu. Jadi sebagai anak IT ini juga harus tahu ya apa yang Anda cari gitu. Jadi jangan sampai Anda nggak mencari sesuatu itu ya buang-buang tenaga gitu. Jadi gunakanlah sosial media untuk menganalisanya gitu. Juga kalaupun Anda punya usaha, bagaimana gunakanlah sosial media untuk memasarkannya gitu. Walaupun orang lain belum tahu juga gitu. Tapi lama-lama pasti tahu juga gitu. Pasti suatu saat akan usaha Anda itu pasti akan terkenal gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk teknologi informasi dan bisnis tersebut. Ini baru materi ketiga ya. Kita lanjut ke materi yang keempat, modal bisnis. Jadi ini ada 3 model bisnis ya yang Anda harus ketahui. Yang pertama itu penjualan langsung, bisnis online, sama waralaba gitu.
Jadi untuk penjualan langsung tersebut, contohnya gimana gitu? Untuk penjualan langsung. Gimana contoh penjualan langsung? Ini contohnya kan toko swalayan. Maksudnya gimana sih toko swalayan itu penjualan langsung gitu? Ayo jawab ya. Karena kita diskusi nih. Maksudnya toko swalayan itu apa nih? Mode bisnis mana produk atau layanan dijual langsung kepada pelanggan, misalnya toko swalayan. Maksudnya apa ini gitu? Terjadi transaksi jual beli di apa Pak di tempat Pak. Masa di tempat jual lah Pak. Ya maksudnya di tempat tuh gimana gitu? Penjual dan pembeli bertemu secara langsung, Pak. Ah ya betul ya. Jadi penjualan yang menjual sama membeli itu bertemu secara tatap muka ya. Berarti pembeli datang langsung ke tempat penjual gitu. Atau penjual datang langsung ke tempat pembeli gitu. Contohnya yang jual gerobak ya, sate-sate gerobak gitu kan dia langsung tuh ke rumah-rumah Anda gitu. Ada pernah nggak lihat orang jual somai gitu, sate gitu, yang jalan kaki ke rumah Anda gitu. Jadi langsung face to face ya, bertemu tatap muka penjual sama pembeli gitu. Soalnya bisnis online ya, jadi bisnis yang sebetulnya beroperasi secara online seperti toko daring atau platform e-commerce gitu. Apa contohnya bisnis online tersebut? Yang ada di Shopee, Tokopedia gitu-gitu, Pak. Nah, masa cuma Shopee dan Tokopedia aja gitu. IG juga bisa Banyak, Pak. Pak. Di Instagram juga ada, Pak. Di Facebook juga ada, Pak. Di TikTok Shop pun ada, Pak. Banyak, Pak. Yang BCA tadi online juga atau gimana gitu? Iya, Pak. Dia online juga. Karena berbasis mobile juga, Pak. Jadi semua yang menggunakan internet ya. Jadi kalau bisnis online ini luas, semua yang menggunakan internet itu disebut bisnis online ya. Bis itu yang ketiga ya, waralaba. Jadi model bisnis di mana pemilik bisnis memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menjalankan bisnis mereka dengan merek yang sama. Gitu. Apa nih waralaba ini apa maksudnya nih? Membuka franchise kota-kota lain Pak. Iya, Pak. Seperti Indomaret atau gimana KFC dan sebagainya, Pak. Oke, jadi benar ya. Jadi ini waralaba ini membuka franchise ya. Jadi Anda mau ngolah misalkan model tempatnya, bahan bakunya, Anda nyediain gitu. Atau Anda cuma menyediakan model tempatnya aja gitu. Model tempat sama peralatannya aja gitu. Bahan bakunya Anda kasih tahu nih, ini bahan bakunya gitu. Cari sendiri ya gitu. Ada nggak kayak gitu? Oke, ada pertanyaan sampai sini. Selanjutnya kita masuk ke strategi bisnis ya. Jadi ini strategi bisnis ini sangat penting ya untuk meningkatkan sebuah bisnis tersebut gitu. Tanpa Anda memikirkan strategi bisnis Anda nggak akan maju gitu. Pasti stay di tempat aja gitu bisnis Anda gitu. Jadi strategi bisnis tersebut sangat perlu ya untuk meningkatkan profit Anda gitu. Oke, jadi ini strategi bisnisnya ya. Jadi yang pertama itu rencana jangka panjang Anda dalam menjalankan sebuah bisnis itu apa gitu. Jadi bagaimana Anda rencana per 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, atau 20 tahun kemudian gitu. Biasanya sih
orang membuat jangkanya sampai 5 tahun aja dulu ya. Bisnis sampai jangka 5 tahun dulu dirancang. Nanti tahun kedua tahun ketiga mungkin ada perubahan, rancang lagi sampai 10 tahun gitu. Jadi untuk strategi bisnis tersebut kita perlu analisis SWOT gitu ya. Jadi penilaian faktor-faktor internal ya, itu kekuatan dan kelemahan, dan kalau yang eksternalnya itu peluang dan ancamannya untuk merumuskan strategi bisnis Anda gitu. Jadi Anda buat SWOT-nya, pertama itu kekuatan dan kelemahan Anda apa gitu dalam bisnis tersebut, terus peluang sama ancamannya gitu. Jadi itu harus Anda ketahui gitu untuk menjalankan sebuah bisnis gitu. Contohnya apa? Untuk misalnya bisnis tersebut itu yang memiliki kelemahan gitu, yang kelemahannya sangat tinggi gitu, zaman dulu gitu. Kayak seperti mungkin warnet ya. Warnet kelemahannya sangat besar sekali ya, karena setiap orang punya internet di rumahnya, punya apalagi telepon seluler udah banyak, makanya warnet itu sampai nggak ada dimanapun sekarang pun gitu, habis gitu. Contoh seperti itu gitu. Sekarang ini mulai juga fotokopi gitu. Fotokopi ini apakah menurut Anda akan bertahan lama atau tidak gitu untuk fotokopi sekarang ini? Saya bertanya ya, karena kita ini diskusi nih untuk masalah bisnis gitu. Ini ada gambar strateginya, SWOT-nya, marketingnya gitu, untuk analisis gitu. Sekarang nih saya bertanya, untuk fotokopi itu bakal bertahan lama nggak usaha tersebut gitu? Di era sekarang udah digital ya, digitalisasi semua. Semua orang butuh data gitu, data diri Anda gitu. Boleh dijawab ya, Agil Ikwan. Agil Ikwan ini cewek cowok, nama apa cowok? Cewek, Pak. Nah, Agil Ikwan, dengan saya untuk fotokopi ini akan umurnya udah berapa lama lagi gitu? Apakah masih eksis 2 tahun atau 3 tahun ke depan? Kalau menurut saya untuk kedepannya mungkin fotokopi itu kurang diminati, Pak. Soalnya sekarang semuanya bisa dikirim melalui email atau PDF, tidak harus mengirimkan tugas berdasarkan menggunakan kertas atau gimana, Pak? Jadi skripsi Anda besok pakai apa nanti? Pakai PDF. Kalau itu mungkin bisa di print atau dari rumah langsung atau gimana, Pak? Ya sebenarnya untuk fotokopi ini juga sangat miris ya, karena sekarang ini alat printer juga lumayan murah gitu kan, dan kertas juga sangat mahal sekarang gitu. Jadi untuk fotokopi pun orang mikir-mikir gitu, butuh atau enggak gitu. Jadi lebih tingkat kebutuhannya itu butuh atau enggak gitu, atau cukup dengan format dari foto aja gitu atau PDF gitu. Jadi fotokopi tersebut
bisa jadi akan lambat laun nggak akan muncul yang baru gitu. Maka sekarang ini banyak fotokopi dilengkapi dengan komputer ya, komputer, internet untuk melengkapi tugasnya gitu. Karena cuma untuk mengandalkan fotokopi aja mungkin orang lain pada nggak butuh gitu. Jadi sangat perlu untuk berinovasi ya untuk fotokopi tersebut, karena alat fotokopi itu sangat mahal ya. Kalau Anda tahu alat fotokopi itu mungkin harganya 30 juta gitu, sampai 50 juta gitu, tergantung mereknya apa gitu. Jadi orang akan memikirkan fotokopinya akan tahan atau enggak gitu. Mungkin butuh waktu sampai skripsi Anda nggak butuh printan lagi mungkin sepertinya. Kalau skripsi Anda nggak butuh printan lagi, nggak butuh jilid lagi, mungkin fotokopi akan mati gitu, untuk fotokopi tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Habis itu etika bisnis ya. Ini sangat perlu, karena materi saya ya sejenis ini aja ya. Kita banyakkan diskusi gitu. Karena bisnis tersebut makin lama makin berkembang ya untuk setiap waktu gitu. Apalagi sekarang ini udah mulai untuk artificial intelligence ya. Jadi bagaimana kalau bisnis online ini robot yang gerakin gitu, kayak AI gitu. Jadi bisnis tersebut cukup berkembang ya dari waktu ke waktu gitu. Jadi Anda juga harus melakukan inovasi setiap waktu. Untuk etika bisnis tersebut, pertama itu Anda harus integritasnya ya. Jadi bagaimana integritas dalam diri Anda tersebut gitu, menjalankan sebuah bisnis gitu. Jadi tentang kejujuran Anda gitu, moralitas Anda, dan etika dalam tindakan dan keputusan bisnis Anda gitu. Jadi integritas ini sangat penting ya untuk menjalankan sebuah bisnis gitu. Jadi integritas ini sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Jadi ini prinsip etika bisnisnya ya, ini ada di gambar. Jadi etika bisnis tersebut itu harus taat hukum, terus keadilannya, loyalitas Anda, jujur, berintegrasi, saling menguntungkan, kehormatan, kesempurnaan, dan akuntabilitas. Ini konsep etika bisnis ya. Jadi semua itu harus ada gitu dalam prinsip etika bisnis gitu. Jadi misalkan Anda melakukan sebuah bisnis tidak saling menguntungkan nih, pasti bisnisnya akan bubar gitu. Terus tidak taat hukum gitu. Misalnya Anda bisnis skincare gitu, balai POM-nya nggak ada gitu, tidak taat hukum gitu. Walaupun skincare Anda itu cukup bagus ya di konsumen gitu, tapi karena tidak taat hukum, Anda nggak urus balai POM-nya, akhirnya bisnis Anda itu dicekal gitu. Atau tiba-tiba ada orang buat produk palsu nih, yang mereknya sama Anda, tapi Anda yang kena nih, karena Anda nggak punya balai POM-nya gitu. Jadi Anda yang masuk penjara gitu. Jadi harus taat hukum juga gitu. Walaupun orang lain yang buat palsunya persis sama yang Anda buat gitu. Karena sekarang ini kan mudah ya untuk meniru sebuah barang gitu. Dengan teknologi sekarang ini sangat mudah untuk meniru sebuah barang gitu. Untuk uang pun bisa ditiru juga ya.
untuk uang juga bisa ditiru kalau Anda punya jenis kertasnya gitu. Masalahnya jenis kertasnya itu nggak boleh beredar di pasaran gitu. Tapi kalau bisnis itu apapun ada di pasaran gitu. Jadi mudah ditiru gitu. Mudah ditiru gitu untuk bisnis ya. Mudah ditiru gitu. Karena semuanya ada di pasaran gitu. Makanya butuh Anda untuk membuat balai formnya gitu. Jadi sehingga ada yang meniru, upaya komposisinya berbeda dengan yang punya Anda, ini bisa diusut. Ini siapa yang niru nih? Produk Anda gitu. Yang sama persis produk Anda, siapa yang niru? Gitu. Jadi bisa Anda selamat dari tuntutan konsumen gitu. Karena produknya nggak sesuai dengan komposisi di produk Anda. Gitu. Itu sangat penting ya dalam sebuah bisnis. Jadi ini etika bisnisnya. Habis itu tanggung jawab sosial perusahaan gitu. Jadi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasi bisnis tersebut. Ya. Jadi dampak sosialnya juga harus tahu ya kalau untuk menjalankan sebuah bisnis tersebut. Misalnya Anda menjalankan sebuah bisnis apa misalnya, dampak sosialnya apa gitu bagi masyarakat gitu dan lingkungan Anda gitu. Bisa jadi bisnis yang Anda lakukan itu dampak sosialnya cukup buruk gitu. Misalnya Anda mempunyai sebuah rumah makan gitu, tapi sampahnya nggak Anda buang ke tempat sampah gitu, atau Anda buang aja ke sungai. Bisa jadi kan Anda punya rumah makan, sampahnya Anda buang aja ke sungai gitu. Jadi dampak lingkungannya sangat buruk buat bisnis tersebut gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Habis itu inovasi ya. Inovasi dan perubahan bisnis tersebut gitu. Nah, ini ada sebuah gambar ya. Bagaimana kita bisa berinovasi. Ini kelihatan nggak gambarnya? Jadi net seeker ya, seperti Apple dan Procter dan Gamble mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna untuk menginspirasi pengembangannya. Terus market reader seperti Samsung yang unggul mengikuti tren produk baru yang populer dengan produk yang bisa sampai ke pasar dengan cepat gitu. Terus dengan Google ya, seperti Google teknologi drivernya, Google yang mendorong keunggulan inovasi teknologi dan coba menemukan model bisnis yang layak sehingga bisa mengubahnya menjadi pendapatan dan keuntungan. Jadi perubahan bisnis itu sangat perlu ya, walaupun ini perusahaan besar, tapi dia juga butuh inovasi gitu untuk sebuah bisnisnya. Gitu. Apalagi kita yang perusahaan kecil ya, juga perlu nih untuk melakukan sebuah inovasi. Gitu. Jadi perubahan bisnis itu sangat penting ya. Jadi bisnis harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan gitu, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan dalam preferensi pelanggan. Gitu. Jadi ini sangat perlu ya untuk melakukan sebuah perubahan bisnis. Gitu. Jadi bagaimana pola konsumen, teknologi itu harus benar-benar disesuaikan gitu dengan bisnis Anda. Gitu. Jangan sampai Anda muncul kompetitor baru, tiba dia udah menguasai teknologi dan bisnis perilaku konsumen saat ini gitu. Makanya kita butuh inovasi ya. Inovasi adalah kunci untuk mengatasi perubahan ini dan menciptakan produk, layanan atau proses yang lebih efektif dan menarik bagi pelanggan. Makanya inovasi itu sangat penting untuk meningkatkan bisnis Anda gitu. Kalau nggak berubah-ubah gitu, maka
akan stay di sana gitu. Lama-lama misalkan keuntungannya nggak bisa menutupi operasional, dia bakal tutup gitu. Berapa banyak nih rumah makan atau toko yang tutup gitu, karena tidak melakukan sebuah inovasi ya dalam menjalankan sebuah bisnis. Jadi ya ini sangat penting ya untuk bisnis tersebut gitu. Jadi sebenarnya materinya juga cukup banyak ya, tapi 7 ini cukup untuk menjalankan sebuah bisnis tersebut gitu. Karena untuk bisnis itu cukup banyak ya. Oke, jadi ada pertanyaan sampai sini. Ini kontak saya ya. Ini boleh di add ya Instagram saya gitu, nanti saya terima gitu. Saya follow back juga gitu. Nah, itu ada juga LinkedIn saya, LinkedIn ini untuk CV saya ya. Itu WA ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk pertemuan pertama untuk konsep bisnis dan teknologi. Mungkin ada yang merasa, Pak tolong nih yang materi ini diulang lagi gitu. Ini untuk waktu Zoom-nya juga tinggal 10 menit lagi ya. Pak, Ya, itu kita nge-zoom berapa kali Pak selama 1 semester ini? apa? Kita nge-zoomnya berapa kali selama 1 semester ini? Oh, tergantung ya. Tergantung materi juga gitu. Pembahasan materi juga gitu. Tapi kalau untuk di kelasnya kita 2 kali ya. Pak. Kalau Zoom-nya saya nggak bisa tentuin berapa kalinya gitu. Tapi untuk pertemuan tatap muka kita 4 kali sampai 1 semester sampai 16 kali pertemuan. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk perkuliahan kali ini, karena materinya udah selesai ya untuk teman-teman gitu. Oh ya, pertanyaan saya tadi gimana? Ada yang tahu nggak tentang API tersebut? Udah pernah coba nggak membuat program pakai API gitu? Database-nya dari API gitu. Nanti kalau misalnya masuk kelas pemrograman minta ya sama dosennya, Pak ajarin juga dong tentang API itu database-nya gitu. Jadi Anda bisa melakukan project ya, sharing project gitu. Misalnya Anda yang mengerjakan, misalkan kalau untuk transaksi keuangan, Anda menjalankan transfer gitu, untuk file transfer gitu. Habis itu teman Anda menjalankan riwayat transaksi gitu. API tersebut itu sangat berguna ya. Seperti Traveloka tersebut ya. Kenapa dia bisa update terus tuh? Karena API-nya Garuda, AirAsia, masuk ke link dia gitu. Masuk ke website dia, jadi database-nya terbaca gitu. API itu hanya membaca yang disediakan oleh pemilik database gitu. Misalnya database-nya cuma boleh melihat menu ini gitu. Contohnya adalah kalau Anda pergi
makan ke restoran pizza lah misalnya. Misalkan Anda pesan telur mata sapi, bisa nggak? Anda pergi nih ke pizza, Anda mau telur mata sapi dong. Bisa nggak? Anda pesan pizza juga gitu. Pizza double gitu. Double box gitu. Tapi Anda pesan juga, Mas, pesan telur mata sapi kan telur juga ada di sana kan? Bisa nggak atau nggak? Ayo, kita diskusi 3 menit lagi ya. Waktunya habis 3 menit lagi. Jangan lupa add Instagram saya ya. Nanti saya follow back. Jadi itu pesan saya ya. Soalnya saya juga apa ya? Saya juga tutor ya di Rakamin gitu. Ada tahu nggak Rakamin? Rakamin itu lembaga IT perbankan gitu. Jadi dia mengajarkan semua programming tentang industri perbankan gitu. UI, UX, PHP mengenai perbankan gitu. Terus cyber security-nya gitu. Semuanya gitu. Jadi dia khusus untuk perbankan. Boleh lihat dah websitenya gitu. Jadi saya juga termasuk ke sana gitu. Itu kan ngajarnya online ya, malam gitu. Jadi aman lah untuk perkuliahan kita gitu. Jadi pembahasannya juga seperti itu gitu. Itu yang daftar peserta di sana hampir universitas yang di Jawa ya sebenarnya. Yang di Padang nggak ada tuh yang daftar gitu, pesertanya gitu. Cuma yang di Jawa aja, kayak Universitas Budi Luhur, Telkom, UPI Bandung gitu, Universitas Hasanuddin, BINUS juga. Jadi mahasiswanya juga pintar-pintar semua gitu. Dari swasta yang lumayan lah gitu. Dari UI juga ada 1 orang gitu. Oke, ada tanya lagi? Untuk teman-teman saya nggak kasih tugas dulu ya. Nanti untuk pertemuan kedua atau ketiga baru saya kasih tahu. Oke, nggak ada. Jangan lupa ya, add Instagram saya ya. Ya, Pak. Oke, kita tutup ya untuk pertemuan kita hari ini. Oh iya, Pak, untuk bukti ya, karena ini kan ada yang nggak bisa masuk ya untuk absensi. Mohon lakukan apa ya? Anda kok background Anda background belakang rumah ya, nggak background UPI ya? Ini kayak ini nih, Fakultas Ilmu Komputer gitu. Untuk pertemuan selanjutnya, kalau misalnya ada video Zoom ya, apa ya, latar belakangnya ini ya, jangan saya lihat ada kain di belakang kamar rumah Anda gitu. Cukup wajah Anda aja gitu. Oke, boleh saya screenshot izin bertanya, Pak. ya. Untuk enrollment di e-learning-nya bagaimana, Pak? Iya, kok nggak bisa ya? Saya nggak tahu juga nih kenapa masalahnya gitu. Saya tanya ke apanya nggak dijawab gitu. Mungkin sebagai bukti ya, Anda screenshot aja nih di sini bahwa bukti Anda hadir ya. Mohon aktifin ya.
kameranya semuanya screenshot layar tersebut itu. Kalau misalkan nanti Anda komplain absen, ini Pak saya hadir di pertemuan pertama Bapak gitu. Mohon dicek setelah 3 hari ya, 3 hari misalnya. Kalau misalkan Anda alpha di pertemuan ini, boleh japri saya atau WA di grup, masih tahu saya hadir Pak di pertemuan pertama gitu. Jangan sampai Anda mengetahuinya setelah apa ya, setelah teman berikutnya, itu dianggap Anda alpha ya. Tapi kalau sebelum pertemuan berikutnya Anda konfirmasi, Pak saya alpha Pak teman-teman, saya bisa ngerti. Oke, kita tutup ya untuk teman kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke, boleh keluar ya. Makasih. Terima kasih Pak. Makasih, Pak.